batas atas dan batas bawahnya. Karena balik lagi, mewah mobil, mewah rumah beda. Di Jakarta dengan di wilayah lain beda. Nah, tapi ini yang tadi saya sampaikan. Pak Misbakun ini sebenarnya sudah sempat menyampaikan bahwa akan ada beberapa tarif. Iya. Nah, saya mau tahu nih, maksudnya beberapa tarif ini tuh apa, Mas Wendra? Iya, memang karena memang juga masih sifatnya baru kajian ya. Jadi kita pun masih meraba-raba sebenarnya, termasuk ya dunia usaha juga gitu. Bahkan saya sempat kontak dengan pelaku usaha, mereka pun masih bingung. Sebenarnya seperti apa sih sebenarnya gini? Ini kan jadi kayak semacam memicu kebingungan baru dari keputusan politik ya antara DPR dengan Presiden. Akhirnya karena belum clear, akhirnya juga pelaku usaha pun termasuk masyarakat pun bingung juga ini. Tapi nggak, maksudnya kalau misalkan kita berhayal, apa yang dimaksudkan dengan tidak mungkin akan satu tarif nih apa kira-kira Mas Iqbal? Ya memang kedepannya akan ada mungkin layering ya untuk jasa-jasa tertentu ya. Karena kan seperti bahan pokok tadi ya udah jelas kan tidak masuk ke daftar yang dikecualikan kali ini gitu. Kalau saya memang melihatnya ini memang jalan tengah dulu sampai ya istilahnya memberikan kepastian gitu kepada masyarakat bahwa iya tetap berjalan tapi untuk barang mewah gitu. Jadi saya lihat pemerintah dan DPR bermain di situ gitu. Berusaha menenangkan masyarakat iya, juga. Dan tidak ada pelanggaran undang-undang di situ. Gitu. Jadi memang ada kekhawatiran kan kalau presiden tidak menjalankan undang-undang bisa diina-inu segala macam gitu ya. Jadi ini jalan tengahnya sambil nanti ya ini tugas dari Kementerian Keuangan. Kalau saya pribadi merasa kalau memang benar ada beberapa tarif lagi, PPN lagi harus dijelaskan lagi gitu. Karena urusan pajak kan ya pajak ini salah satu saya pikir bidang di Kementerian Keuangan ya, bidang terkait keuangan yang rumit sebenarnya. PPNBM lah, PPN atau macam-macam pajak penghasilan pun beda-beda gitu. Ya jangan sampai nanti setelah sudah ada keputusan kemudian terbit misalkan peraturan Menteri Keuangan atau seperti apa, masyarakatnya juga bingung gitu. Pengusahanya tadi juga bingung gitu loh. Ketika ini ternyata ini nggak masuk mewah, ini masuk mewah. Berarti gitu. Ini ya benar, maksudnya yang tadi kita sempat diskusikan juga secara off air, artinya paling nggak yang penting ini jalan dulu gitu kan, karena memang ini sebuah kewajiban yang memang harus dijalankan karena tertulis dalam undang-undang, tapi paling tidak juga sebagai bentuk win-win solution agar masyarakat tidak perlu khawatir, karena paling tidak ini tidak akan begitu memberatkan bagi masyarakat kelas menengah atau kelas bawah, karena memang hanya dikenakan bagi barang-barang mewah, walaupun definisi dari barang mewah ini masih belum diperjelas. Itu yang harus kita nanti ya, barang mewah ini seperti apa ya. Dan kita masuk ke komen berikutnya nih, dari doyo_id. PPNBM alias pajak penjualan atas barang mewah sudah diatur dan beda dari PPN. PPN diatur di Undang-Undang HPP. Cara perhitungannya seperti apa nanti? Nah berarti artinya akan ya itu tadi multi pajak nggak sih? Iya. Undang-undangnya pun juga beda kan tadi kan. Ada undang-undang soal perpajakan itu kan kemarin juga sudah setahu saya sudah direvisi juga gitu. Jadi ini banyak banget peraturan juga yang harus diterabas gitu ya. Sementara dalam hal ini Presiden juga mungkin dikejar waktu dan kemudian juga desakan masyarakat juga sangat kuat ya. Jadi kemarin saya lihat ini mungkin jalan terbaik ya untuk saat ini, paling nggak ada kepastian ya tetap berlaku gitu walaupun untuk barang mewah. Berarti nantinya akan ada multi pajak berarti untuk barang-barang tertentu. Mungkin sebelum menjawab situ ya, saya coba ingin ngasih pandangan bahwa ini justru jadi bahan pelajaran bahwa ketika pemerintah dan DPR saat mengetok undang-undang, ini kan undang-undang tahun 2021 kan, kondisi saat itu kan ya pemulihan, ada booming komoditas ya kan, mungkin pemerintah dan DPR terlalu optimis gitu terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depannya kan. Nah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan kan, saat ditetapkan dengan angka 12%, ternyata ekonomi kita lagi sedang lesu. Nah di undang-undang itu dijelaskan secara clear bahwa disebut angka 12% gitu. Nah, sedangkan undang-undang yang sebelumnya itu relatif lebih fleksibel, akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat itu. Nah, bedanya kalau yang undang-undang yang sekarang ini yang dibuat tahun 2001 itu langsung menyebutkan angka 12% tanpa lagi memproyeksikan kondisi ekonomi lagi sedang lesu. Nah itu perlu juga jadi bahan pelajaran sih itu sih. Jadi next time jangan lagi menulis angka ya. Jadi, kalau bisa selalu menulis kondisi ekonomi, memperhatikan kondisi ekonomi. Karena kalau enggak bisa menjadi bumerang seperti saat ini. Betul mau sekali. tidak mau akhirnya harus dilaksanakan. Dan pemerintah akhirnya berusaha mencari celah paling tidak ya. Untuk seperti ini. Tapi kita akan lihat nantinya seperti apa.
Kita masuk lagi ke DM berikutnya dari @pelontos. Ini akal-akalan saja nih buat mengelabui masyarakat. Nah, seperti yang saya sampaikan kan, kenyataan di lapangan nggak akan seperti itu nih nantinya, lihat aja gitu. Dan satu lagi ada @Imam Sujati, jangan dengan instrumen PPN toh langsung aja dinamakan pajak barang mewah karena 12% itu berdampak luas pada harga barang yang lain dan itu pasti. Nah, itu dia. Kalau bisa jangan ke PPN aja sebutannya, takutnya nanti kita diakal-akalin gitu yang tadi saya bilang. Gimana ya? Karena kalau emang ini dibilangnya emang mau mengambil keuntungan hanya dari barang mewah, dikenakan hanya untuk ke orang-orang kaya, kenapa disebutnya harus PPN? Iya, itu. Kenapa nggak disebutnya ke pajak barang mewah atau pajak ke orang kalangan tertentu saja gitu kan? Memang banyak, Akhirnya banyak pertanyaan. Semuanya loh. Dan ini netizennya cerdas-cerdas luar biasa. Memang itu pertanyaan semua orang ya. Kemarin ya ketika itu ya konferensi pers juga belum terang benderang gitu kan. Biasanya kalau namanya konferensi pers kita udah ada kejelasan gitu. Memang yang sekarang kita tunggu, mumpung ini masih ada waktu sebelum 1 Januari ya, harus ada kejelasan segera ya terkait peraturan. Misal apakah peraturan menteri ataukah peraturan dirjen pajak atau seperti apa. Jadi biar masyarakat juga tidak bingung ya menghadapi tahun yang baru gitu. Jangan sampai liburannya nggak tenang gitu. Ya. Tapi Mas Suhendra, kalau misalkan tujuan dari pemerintah ini sebenarnya ingin mengambil keuntungan atau mengambil pajak dari orang-orang kaya. Sebenarnya ada nggak kebijakan lain yang bisa dikeluarkan selain PPNBM, PPNBTP yang sudah ada, pemberlakuan hal lain yang bisa dilakukan dari orang-orang kaya ini atau orang-orang yang memang bisa memiliki kemampuan yang lebih besar karena mereka punya aset di luar negeri, apapun gitu. Kalau memang tujuannya ingin bisa gain benefit lebih banyak dari mereka. Jadi memang pertama ya ini adalah keputusan yang kepepet. Jadi tidak ada pilihan lain. Ketika ada tekanan publik dan undang-undang harus dijalankan, maka adalah ini keputusan yang jalan tengah lah ya. Tapi sebenarnya yang nanti akan membingungkan adalah ketika di tahun depan ada rencana juga soal gimana PPN itu ditanggung oleh pemerintah dalam program pembelian kendaraan listrik. Jadi agak ini kan, itu kan termasuk barang mewah, tapi pemerintah ada rencana untuk PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah itu jadi ambigu kan. Di sisi lain pemerintah ingin ibaratnya menyasar PPN untuk kelas mewah, tapi di sisi lain ada program juga rencana ini dari Kementerian Teknis seperti perindustrian akan menerapkan PPN ditanggung pemerintah gitu untuk mobil listrik, barang mewah juga. Nah ini yang perlu jadi perhatian gitu. Jadi justru ini memang membingungkan sih. Karena belum lagi gini, mobil listrik. Berbicara mobil listrik ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah ingin green country and etc. Lalu mobil yang bergerak di green ini kan menjadi mobil mahal, mobil mewah. Akhirnya dikenakan pajak barang mewah ditambah PPN. Artinya orang akhirnya akan berpikir dengan membeli barang mewah ini pajak yang dikeluarkan akan menjadi lebih mahal. Akhirnya mengundurkan diri untuk membeli mobil ini. Akhirnya nggak sejalan lagi dengan misi pemerintah. Gimana ya? Kok jadinya bertolak belakang dengan yang dicita-citakan pemerintah? Ya karena memang ini keputusan kepepet, keputusan politik gitu kan dari proses undang-undang yang zaman sebelumnya berapa tahun lalu? 3 tahun lalu yang memang ya agak sedikit over confidence gitu. Harusnya memang ya pakai ketentuan yang sebelumnya aja undang-undangnya bahwa ketika PPN naik itu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu terjadi gitu. Nggak langsung dipatok dengan angka sekian, akhirnya Pak Prabowo inilah akhirnya dapat konsekuensinya akhirnya harus menanggung beban ini kan gitu. Tapi bisa nggak sih maksudnya kalau kita berpikir kecurangan gitu ya, nantinya ini akan menjadi celah untuk produk-produk akhirnya memanipulasi harga agar mereka tuh bisa tetap mendapatkan market, lalu dia memainkan harga, akhirnya kayaknya itu menurut saya sulit ya, karena nanti kan ya kita berharap tentu di aturan teknisnya itu lebih jelas ya. Misalkan mobil mewah, tadi kita kan sempat diskusi ya secara off air, di atas 3.000 cc, 3.500 cc itu mewah. Kemudian bagaimana dengan rumah, apartemen, apakah di atas 1M, di atas 2M itu mewah gitu. Saya rasa untuk produk-produk yang seperti itu pasti akan rigid ya untuk paling nggak dari sisi nominal. Dan saya memang berharap itu bukan cuma mengundang ekonom, tapi juga pelaku usahanya sendiri. Karena mereka yang bisa menggambarkan marketnya gitu. Misalkan ya apartemen 1 miliar ini mewah misalkan. Mungkin ada kebingungan. Apartemen 1 miliar dapat apa? Ya misalkan gitu. Tapi mungkin ketika kita geser ke pinggir kan jadinya apakah nanti ada pengaturan secara geografis atau seperti apa. Memang
ini harus, menurut saya harus detail, jadi tidak ada celah-celah lagi yang bisa dimanfaatkan seperti yang tadi Safinas bilang. Iya, iya. Mas Wendra, kalau misalkan nih pemangku kepentingan kita lagi nontonin kita berdiskusi saat ini, apa yang mau disampaikan? Kira-kira dari segi apa yang harus mereka perhatikan, mulai dari definisi, kebijakan, karena ini agak abu-abu, jangan sampai abu-abu ini terjadi terlalu lama gitu. Jadi sebelum saya ke situ ya, jadi menanggapi Mas Iqbal, jadi sekarang ini kalau di lapangan itu, masyarakat itu sudah mulai mengkalkulasi, nanti kira-kira awal tahun itu harga mobil ini sekian loh, naik sekian loh. Nah bisa jadi mungkin itu justru jadi dasar perhitungannya, jadi mungkin memaklumi ketika harga mobil jadi naik kan tahun depan itu. Ya bisa jadi kan kayak gitu. Karena masyarakat, oh pasti nih harga mobil pasti naik kan. Tapi kita nggak tahu nih nanti perhitungannya seperti apa kan. Gitu, apalagi kan akan mau dibikin berapa layer PPN kan gitu kan. Nah, itu juga yang perlu dipertimbangkan juga sih gitu di lapangan. Beberapa layer PPN ini artinya mungkin bisa jadi kayak oke, akan jadi ada yang mewah banget, mewah biasa aja, mewah medium, mewah low. Iya bisa jadi seperti itu ya. Iya kan? Apa namanya, harusnya tapi ada hitungan yang lebih ilmiah lah ya, maksudnya dari sisi tergantung produknya, tergantung jasanya gitu kan. Misalkan tadi balik lagi, misalkan soal apartemen ya 2 miliar itu mewah, 1 miliar mungkin tidak masuk mewah, misalkan seperti itu. Ya itu pasti nanti bakal banyak ruang-ruang lobby itu ya, ruang-ruang diskusi gitu untuk penetapan ini gitu. Sebenarnya saya berharap memang ya standarnya ini, teknisnya ini segera keluar gitu. Jadi kita nggak bingung, karena bingung nanti apalagi ya Pak Suendra sering diskusi dengan pelaku usaha pasti bingung terus ini. Apalagi UMP naik juga kan, pasti tambah bingung lagi gitu. Belum lagi geopolitik seperti apa tahun depan, Trump terpilih, ya kita sering diskusi lah soal ini gitu. Jadi ya jangan banyak-banyak bingung, kebingungan ini jangan banyak. Ya, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab. Apakah kita sebagai masyarakat menengah ataupun masyarakat kelas bawah sudah boleh berlega hati dengan di statementkannya 12% ini untuk barang mewah? Apakah ini sudah bisa menjadi sentimen segar buat masyarakat kelas menengah ataupun kelas bawah? Ya, seperti saya bilang tadi, ini adalah kebijakan sifat sesaat. Jadi berarti kita nggak boleh cepat-cepat senang dulu? Bisa jadi. Bisa jadi kita di PHP-in? Ya, karena memang bisa jadi pada dasarnya memang PPN naik, tapi kan dikasih disclaimer saat itu berlaku kan bahwa hanya yang mewah aja. Tapi kan itu nanti kita juga belum tahu seperti apa gitu. Bahkan kalau kita tanya pihak Kementerian Keuangan sekarang, mungkin juga mereka masih belum bisa ngasih. Nah pertanyaan saya, kenapa dari kemarin yang belum muncul Kementerian Keuangan, bidang-bidang terkait? Mas Iqbal? Ini masih ya jawabannya kan selalu mengkaji ya. Dan beberapa kesempatan kan juga saya nggak tahu ya. Saya melihat mungkin karena masih awal dan pemerintahan yang baru. Jadi memang setelah ya kita kan bisa meliput itu, seingat saya pas awal-awal aja kan. Ketika pelantikan, sertijab, pengenalan menteri baru segala macam, hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah habis itu kan semua kembali seperti biasa, sibuk di dalam. Dan saya lihat di Kementerian Keuangan memang beberapa kali kan juga Ibu Menteri juga tidak mau memberikan tanggapan kan, termasuk misalkan kemarin soal apakah benar Pak Anggito akan jadi Menteri Penerimaan Negara, isu-isu tertentu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Bahkan yang kemarin PPN pun kan kita memberitakannya juga dari Pak staf ahli staf ahli Kementerian Keuangan yang hadir di acara Indef dan CNBC Indonesia. Jadi memang kita perlu ya mungkin sekarang lebih baik kita menunggu lah. Mungkin mereka lagi sibuk bekerja gitu ya untuk menetapkan kriteria yang tadi. Gitu.